Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Alhamdulillah ini sudah bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam sedunia. Nah, pastinya kita ingin Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Gak mau gitu Ramadan ini berlalu gitu aja, dan kita melewatkan banyak kesempatan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk supaya kita bisa maksimal dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, diperlukan persiapan. Persiapan ini penting banget. Memasuki bulan Ramadan tanpa persiapan ibarat pergi berperang tapi tanpa mempersiapkan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyinggung kaum munafik yang enggan berangkat berperang. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Surat At-Taubah ayat 46. Persiapan ini menunjukkan bahwa kita memang serius dalam memasuki bulan Ramadan. Dan selain itu, ibarat kita lomba lari tanpa persiapan, maka nanti kita akan kelelahan di tengah jalan. Bukankah sudah sering kita dengar jamaah tarawih yang hanya penuh di awal-awal Ramadan, tapi semakin sepi menjelang akhir Ramadan. Dan kita sudah sering merencanakan khatam Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi hanya semangat di awal saja, lalu kita lelah dan target tersebut tidak tercapai. Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa tanpa persiapan kita akan kelelahan di tengah jalan, dan sangat disayangkan jika itu terjadi lagi di Ramadan tahun ini. Persiapan apa saja sih yang sudah harus kita persiapkan mulai dari sekarang? Pertama, berdoa. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Selain berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan, hendaknya kita juga berdoa agar Ramadan kali ini bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Semua amalan kita diterima dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, siapkan niat. Kita luruskan niat ibadah kita, termasuk ibadah di bulan suci Ramadan, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, semisal ingin diet, ingin pamer, ingin hadiah, atau tujuan yang lainnya. Fokus ingin mengharapkan ridho Allah saja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Dan sabda Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, rugi banget kan kalau sampai kita salah niat dalam beribadah. Karena itu, mari kita luruskan niat kita mulai dari sekarang. Ketiga, perbaiki akidah atau tauhid kita. Kenapa harus memperbaiki akidah? Karena amal apapun jika tidak ditopang dengan akidah yang benar, maka akan sia-sia. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika kita terus belajar lagi mengenai tauhid, agar jangan sampai kita terperosok ke jurang syirik. Dan ternyata jika kita sebelumnya pernah terjerumus ke perbuatan syirik karena ketidaktahuan kita bisa segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha agar Allah mengampuni kita. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Sebab kalau sampai kita mati dalam keadaan syirik, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Insya Allah video selanjutnya akan saya bagikan buku-buku yang sebaiknya kita baca agar akidah dan tauhid kita bersih dari noda-noda syirik, bahkan yang bisa jadi tidak kita sadari. Keempat, belajar fikih puasa. Walaupun bisa jadi kita sudah berkali-kali mempelajari fikih puasa, tidak ada salahnya kita belajar lagi, karena bisa jadi yang kita amalkan ada beberapa hal yang terlewat. Kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat puasa, rukun puasa, pembatal puasa, sunnah-sunnah puasa, dan makruh puasa. Insya Allah video ke depan akan membahas hal ini. Kelima, pemanasan. Tidak perlu menunggu bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita targetkan, tapi mulailah dari sekarang. Mulailah puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud, baca Quran 1 juz sehari, dan sholat tahajud dan witir setiap malam, agar ketika masuk bulan Ramadan kita sudah siap dan terbiasa. Keenam, siapkan kesehatan dan keuangan. Hal yang gak boleh dilewatkan adalah menjaga kesehatan, agar kita siap memasuki bulan Ramadan dan sanggup melaksanakan banyak ibadah. Perbanyak olahraga, makan makanan yang bergizi, hindari hal yang bisa menyebabkan sakit. Misal jika saat ini sedang mewabah corona atau COVID-19, maka sebaiknya kita di rumah aja. Namun jika qadarullah kita tetap sakit, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah berupaya secara sungguh-sungguh dan niat kita jujur, insya Allah pahala tetap didapat. Nah, terakhir, selain kesehatan kita juga mesti menyiapkan keuangan, karena banyak keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah sedekah dan memberi makanan buka, dan itu tentu membutuhkan uang. Jadi mohon maaf jika tradisi selama ini banyak yang lebih menyiapkan uang untuk lebaran, itu keliru. Seharusnya kita lebih menyiapkan uang untuk bulan Ramadan, karena keutamaan sedekah di bulan Ramadan jauh lebih besar daripada kita membeli baju baru untuk lebaran. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Bahkan para ulama salafus sholih mereka menutup tokonya di bulan Ramadan. Tentu ini memang bukan kewajiban, tetapi jika kita ingin mencontoh para ulama salaf dalam hal ini, tentu harus menyiapkan keuangan untuk kebutuhan, agar ketika Ramadan kita bisa lebih maksimal lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.